Silahkan buka Alkitab saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta saudara. Sejak hari kebangkitan, kenaikan terus menerus, yaitu hari-hari besar agama Kristen yang secara teologis hari-hari itu sangat penting ya dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Kalau peristiwa Pentakostanya saudara sudah sering mendengar, bagi yang baru mungkin silahkan membaca di Kisah Para Rasul 2 ya. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam lidah-lidah seperti nyala api dan tiupan seperti tiupan angin keras, memenuhi ruangan di mana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Tapi saya akan melihat ke hal yang lain saudara yang dikerjakan oleh Roh Kudus sejak dia dicurahkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Hari Jumat yang lalu ketika kami bersekutu, ada pria baptis atau PBI dan wanita baptis WBI. PBI di atas, bapak-bapak di atas, dan ibu-ibu di bawah ya. Ketika kami asik diskusi, saudara-saudara, tiba-tiba tempat kami duduk bergoncang semua ya. Saudara mungkin juga merasakan ya. Apakah Pak Tri takut? Oh tidak lah, karena ada Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, saya hadir. Tapi ketika makin lu kok bergetar, saya akhirnya berpikir saudara-saudara, Tuhan Yesus kan di sini, di halaman juga ada saya. Yang tetap berani itu Pak Joko sama Pak Yati. Yang benar-benar berani Pak Joko dan Pak Yati tetap di atas, ambrol pasrah. Nggak tahu pikirannya apa ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang tua zaman dulu gempa gitu katanya naganya sedang menggerakkan ekornya gitu. Zaman dulu, tapi itu sekarang sudah kita tahu saudara bahwa itu adalah gejala alam biasa di mana lempengan-lempengan bumi secara periodik bergerak ya, ketika satu bergerak selainnya terus bergerak. Dan itu menyebabkan gempa. Itu baru kekuatan alam saudara. Kita bicara gempa bumi yang seringkali menewaskan sekian ratus banyak orang, menghancur, meluluh lantakkan rumah-rumah. Itu baru fenomena alam, gejala alam, kekuatan alam. Kita belum berbicara tentang kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan jelas jauh lebih besar daripada kekuatan alam. Karena dia pencipta alam ini. Kalau saya dan saudara ketika merenungkan gejala alam saja saudara sudah mengerikan ya, apalagi Tuhan, gempa-gempa yang terhebat sekalipun seperti di Jogja ya, dan waktu tsunami di Aceh yang didahului gempa hebat. Kalau kita gambarkan secara antropomorf ya, itu artinya Allah seperti manusia kita, itu cuma menggerakkan kelingking di bumi, itu cuma gitu. Itu baru kekuatan yang terkecil ya, belum apa-apa dibandingkan, walaupun itu sudah merupakan bencana besar, getaran yang hebat. Pada waktu orang Kristen mula-mula berkumpul berdoa bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, saudara juga membaca, pada saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh tempat mereka bergoyang, tapi tempat lain enggak sampai bergoyang gitu ya. Nah itu sebetulnya sekali lagi itu bukan hal hebat. Kita hanya melihat kehebatan-kehebatan kecil saja apa yang dapat dilakukan Tuhan, dan itu sangat mengejutkan kita saudara. Nah mengapa ini saya sampaikan saudara pada hari Pentakosta ini? Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa Roh Kudus
pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, kita mengenal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini seringkali dianggap paling kecil, paling lemah. Kayaknya makanya lagunya juga lembut-lembut ya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Jadi seolah-olah Roh Kudus itu lebih seperti feminim, lebih bersifat feminim, lembut, halus, lemah. Ya, sehingga kita seringkali kurang memperhatikan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini. Bapa kita sering puji, Yesus sering kita sembah, Roh Kudus seringkali kita abaikan. Karena itu tidak begitu hebat gitu ya. Sebenarnya di bawah sadar kita tanpa kita sadari. Padahal saudara, kalau saudara membuka Alkitab di dalam sejak Kejadian pasal 1, di sana dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sebelum bumi ini berbentuk, berisi, masih kosong. Roh Allah melayang-layang. Aktivitas Roh Kudus sudah mulai ditampilkan di situ, sudah dikasih Tuhan. Ya. Dan ketika di dalam penciptaan, Bapa, Putra, Roh Kudus sama saja, semua aktif. Yesus juga aktif walaupun tidak terlihat. Banyak sering kali orang berpikir Bapa menciptakan, Yesus menebus, Roh Kudus menerapkan penebusan itu. Padahal tidak. Dalam setiap karya Allah Tritunggal itu selalu bersama-sama, tidak pernah sendiri-sendiri. Ya. Nah, makanya Roh Kudus ditampilkan di situ, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nanti di dalam Yohanes kita melihat bahwa oleh firman itu adalah Yesus Kristus sendiri, semua aktif di dalam penciptaan itu. Berarti saudara, Roh Kudus itu bukan roh yang lebih rendah, ya, subordinat dari Yesus, atau dia lebih rendah dari Yesus atau lebih rendah dari Bapa. Dia sama derajatnya, saudara. Dia adalah Allah yang berkuasa. Pada peristiwa turunnya Roh Kudus, ya, di sana dikatakan tadi sudah saya singgung, dalam bentuk nyala api, ya, lidah-lidah seperti api dan angin, tiupan angin keras. Berarti saya membayangkan di dalam ruangan itu ketika mereka berdoa itu mungkin lebih hebat dari itu. Napas saya kurang hebat menggambarkan, ya. Angin keras itu, saudara, kalau saudara melihat angin itu seberapa, itu kan cuma bikin ISIS aja, bikin sejuk, sedikit sejuk, tetapi tidak begitu hebat. Tapi kalau saudara melihat angin tornado, ya, di Indonesia tidak ada, ya, di Amerika yang sering angin tornado itu ketika muter, mobil terangkat, saudara, truk aja bisa terangkat, ya, rumah-rumah terangkat semuanya. Itu kekuatan angin. Angin itu kelihatannya tidak nampak. Roh Kudus kan gitu, tidak nampak. Tetapi ketika dia bergerak, hebat sekali, saudaraku. Ya, karyanya hebat. Di dalam Perjanjian Lama sudah kemarin sempat saya singgung, saudara, ketika Simson dihinggapi Roh Tuhan, Roh Kudus, dia kuat sekali, tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa, menyobek mulut singa, menghancurkan gedung besar, ya, sendirian. Nah, itu saudara baru melihat sedikit tindakan-tindakan daripada Roh Kudus. Nah, di dalam Perjanjian Baru, saudara, perhatiannya bukan kekuatan-kekuatan, kehebatan-kehebatan Roh Kudus, tidak dilihat semacam itu. Ada hal-hal yang lebih hebat yang dilakukan Roh Kudus dan tidak bisa dilakukan lain. Brother Lawrence, rohaniawan dari Perancis yang hidup pada tahun 1614 sampai 1691, dia hidup pada masa Eropa berperang, saudara-saudara. Penduduknya hidup dalam kemiskinan, dia sempat menjadi tentara supaya mendapat makanan dan dapat gaji kecil, ya. Pada waktu itu usianya 16 tahun. Pada di medan perang itu, saudara, dia melihat aneh, ada pohon tanpa, cuma batang saja. Cuma batang yang dia lihat, tidak ada daun sama sekali. Tetapi beberapa saat dia kembali ke situ, pohon itu lebat lagi dan mengeluarkan bunga dan buah. Padahal tadi tidak ada gejala-gejala. Lalu dia mulai merenungkan. Brother Lawrence ini, saudara-saudara, ini namanya terkenal sebenarnya. Ini termasuk tokoh Kristen yang
terkenal. Lalu dia berpikir tentang kesanggupan Tuhan. Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ketika melihat pohon, ketika melihat orang, pohon itu bagi dia melambangkan manusia. Saudara melihat manusia yang mungkin tidak ada buahnya, dilihat tidak enak, tidak ada gejala-gejala kehidupan. Tetapi ketika Roh Tuhan mulai menjamah dia, ya, itu yang dapat melakukan hanya Roh Kudus, maka itu bisa menghasilkan buah. Bisa keluar daunnya lagi, yang kelihatannya mati tadi bisa keluar daunnya, dan itu dia memikirkan tentang dirinya, manusia. Manusia itu sebenarnya sudah mati, ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Manusia itu sesungguhnya harusnya mati, sudah mati, binasa, dan tidak terselamatkan. Tetapi ketika Roh Tuhan mulai menjamah, hadir, bergerak, ya caranya enggak ngerti. Caranya tak terselami. Saya pernah bercerita, saudara, ibu saya ketika dilamar bapak saya, belum keluarganya enggak ada yang Kristen, saudara. Keluarganya itu enggak ada yang Kristen. Ketika ditanya, kamu mau enggak jadi istri saya, menikah dengan saya? Jawaban ibu saya, tapi aku besok jadi orang Kristen loh. Terus saya tanya ibu saya, kok bisa mikir besok jadi orang Kristen dari mana? Ya enggak ngerti. Saya itu enggak ada yang Kristen keluarganya, saudara. Ya. Tetapi dia berkata, tapi nanti saya jadi orang Kristen. Kalau Roh Kudus sudah mulai bekerja, saudara, dia terus membimbing tanpa kita sadari. Sebenarnya dia mulai bekerja karena dia tidak terlihat, dia bergerak, saudara-saudara. Ya, di belakang layar seperti tidak terlihat, tetapi hasilnya nampak dan tidak gagal. Akhirnya ibu saya hari pertama KKR di Colomadu, Gereja Baptis Colomadu, menyerahkan dirinya jadi orang Kristen. Bapak saya hari kedua. Dan sejak itu keluarga kami menjadi orang-orang Kristen, seluruh keluarga menjadi orang Kristen. Nah, Brother Lauren ini, saudara, dia menulis demikian. Mereka yang mempunyai angin pendorong Roh Kudus akan terus maju bahkan ketika sedang tidur. Tidur dalam kondisi tidak menyadari, saudara. Orang yang saudara, mulai Roh Kudus menjamah, hadir di dalam hidupnya, walaupun dia tidak sadar, dia sedang sesungguhnya dipimpin Tuhan, terus bergerak maju, kata Brother Lauren ini. Dia akan terus bergerak maju. Jadi karya Roh Kudus yang terhebat bukan hanya penyembuhan. Setahu kita di dalam KKR kesembuhan ilahi, Roh Kudus itu hadir maka akan terjadi mujizat. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berdiri, orang mati bangkit. Wah, kita kagum, orang mati bangkit. Di dalam teologi Kristen, saudara-saudara, mujizat itu bukan hal penting. Kenapa enggak penting? Bukan enggak percaya, saudara. Nanti di akhir khotbah ini saya akan sedikit memberikan kesaksian-kesaksian. Sebenarnya tetap ada mujizat. Tetapi mujizat itu bukan hal terpenting. Karena apa? Ini karena sebabnya. Kalau orang mati bangkit, menurut saudara kan paling hebat orang mati bangkit ya. Tetangga saya di Selogohimo, yang pernah saya ceritakan, dukun, saudara, itu sudah mati 2 kali dan bangkit lagi. Paham ya? Kalau cuma masalah mati dan bangkit, banyak entah itu orang Kristen, dukun pun mengalami itu. Makanya sekali lagi, ketika Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, dukun-dukun yang melakukan, itu mujizat. Yang tidak bisa dilakukan iblis apa? Ya ini yang tidak bisa dilakukan iblis itu tidak bisa melahirbarukan orang berdosa ke dalam kerajaan surga. Makanya mujizat terbesar di dalam iman Kristen itu bukan kesembuhan. Kesembuhan ditiru. Tabib, ya, yang tongfang, yang dukun itu banyak kesaksian orang-orang sakit sembuh, saudara. Makanya itu bukan hal penting. Kalau itu mengagumkan, saudara, salah alamat. Ya, salah alamat. Karena mujizat terbesar yang dilakukan oleh Roh Kudus sesungguhnya ketika membalikkan orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Ketika Yesus berinkarnasi, Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang menjadi manusia, iblis tidak bisa melakukan itu. Karena itu merendahkan dirinya.
Dalam Filipi dikatakan Allah merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya. Ini yang nggak bisa iblis lakukan. Mau iblis itu pengen disembah, nggak bisa mengosongkan dirinya. Di dalam dirinya penuh nafsu, keinginan dia dipuja, disembah. Makanya kalau saudara lihat jaranan, dia ditusuk enggak apa-apa, makan beling enggak apa-apa. Karena wow. Orang supaya melihat pekerjaan iblis, roh jahat itu. Wow, aku pengen belajar gitu aku pengen bisa seperti itu. Nah, tujuannya iblis seperti itu. Makanya mengosongkan diri seperti Yesus tidak bisa dilakukan oleh iblis. Ya, kalau pura-pura menyamar sebagai malaikat terang bisa, pura-pura baik. Ya, dukun itu kan pura-pura baik, menolong orang sakit tuh Bu, mana tak sembuhkan. Nah, itu pura-pura baik. Yang disebut menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi ketika dua hal ini saudara, inkarnasi, Allah menjadi manusia tidak bisa dilakukan iblis. Yang kedua, mengubah hati orang berdosa, berbalik kepada Tuhan dan masuk surga, itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan itu saudara mengalami semua. Mujizat terbesar dari kehadiran Roh Kudus adalah saat ini saudara duduk di dalam ruang ibadah ini, mempercayai Yesus, memuja Yesus, menyembah Yesus. Yesus berkata, kalau bukan aku yang menarik kamu, tidak mungkin kamu datang ya kepadaku. Itu adalah kedahsyatan Roh Kudus. Nah, sebaliknya saudara, ada orang-orang Kristen yang tergoda memanfaatkan kedahsyatan Roh Kudus. Kalau tadi ada yang menganggap Roh Kudus lemah, sekarang ada orang Kristen yang ngerti Roh Kudus itu hebat. Makanya dia mencoba memanfaatkan kehebatan Roh Kudus ini ya untuk pertunjukan ya di dalam ibadah-ibadah akbar. Kayak pertunjukan show, menunjukkan bahwa saya punya Roh Kudus, saya bisa membuat mujizat-mujizat ya. Dan akhirnya saudara kebanggaan. Nah, kelemahannya manusia kalau sudah melihat gitu, padahal itu yang melakukan bisa jadi Roh Kudus, bisa jadi. Tetapi kalau saudara nanti belajar tentang hipnoterapi, ada sugesti-sugesti yang ampuh sekali loh saudara. Kemarin sudah saya disampaikan, kalau saudara buka di YouTube, orang disugesti nyabut pohon tanpa alat bantu bisa. Itu saudara dalam kondisi sadar gini tidak bisa. Makanya kalau itu saudara sebut mujizat, hipnoterapi, sugesti itu bisa menghasilkan mujizat. Makanya di dalam mujizat di lapangan itu karena sugesti, karena orang menyorak, jadi yang sembuh, yang lumpuh semangat bangkit, bisa terjadi, bisa saja. Yang wanita kemarin ngangkat mobil, saya katakan, kok bisa ya? Itu bawah sadar, aktivitas bawah sadar. Padahal orang laki-laki paling kuat pun tidak bisa melakukan itu. Makanya kalau fenomena-fenomena seperti itu belum jelas sebetulnya. Itu apakah Roh Kudus? Bisa jadi ada Roh Kudus. Bisa ya, saya katakan bisa, memang Roh Kudus bekerja karena memang ada orang-orang, kita harus akui di dalam Alkitab ada orang-orang yang diberi karunia mengadakan mujizat-mujizat, karunia-karunia untuk melakukan kesembuhan ilahi ada. Tetapi menjadi salah kalau itu digunakan untuk pertunjukan. Di lapangan disaksikan ribuan orang. Niftrik menulis saudara-saudara, haruslah dikatakan dengan menerima Roh Kudus itu tidaklah kita menjadi seperti Allah. Batas antara Allah dengan manusia tidaklah dihapuskan. Jadi jangan merasa saudara hebat. Saya tertarik dengan penyembuh orang-orang karismatik ya, ada yang bagus-bagus juga loh. Yang saya kagumi kalau tokoh-tokoh karismatik ada Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman itu ketika orang kanker, orang sakit, banyak yang sembuh saudara. Nanti di akhir ini saya akan cerita ya, salah satu orang yang hadir di dalam kebaktian Kathryn Kuhlman. Lalu ada Smith Wigglesworth itu saudara, dia meskipun orang mati dibangkitkan selama pelayanannya, 7 orang mati bangkit. Ya, bahkan istrinya ketika mati dibangkitkan bangkit. Terus istrinya sempat protes ya, itu dalam biografi yang ditulis oleh sahabatnya. Kenapa toh kamu kok tidak tunduk pada Tuhan? Saya itu sudah saatnya pulang. Oh ya sudah, pulanglah, pulang. Sahabatnya nulis, dalam hal itu pun dia tunduk kepada keputusan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku,
Bedanya apa? Pendeta Smith ini walaupun kalau orang itu sudah punya karunia kesembuhan, biasanya akan dipuja kemana-mana kayak dewa, saudara. Orang ngasih ini, ngasih itu, harapannya ben diberkati. Ya aku dulu memberi pendeta ini, memberi gereja ini, aku diberkati. Terus memberi walaupun gereja itu miliknya pendeta, sudah peduli, pokoknya aku diberkati. Setelah memberi ke gereja itu motivasi salah, saudara. Kemarin ketika di kelas bersama Mas Heru ya, yang kelas Kristen baru, saya katakan kepada dia, kalau ke gereja mencari itu, saudara yakin memberi pendeta ini diberkati? Saya mau tanya, orang-orang kaya di luar yang lebih kaya daripada orang Kristen ini diberkati dari mana? Wong dia tidak memberi ke gereja, dia tidak memberi pendeta, kaya raya, lebih kaya daripada orang Kristen. Ini bukan masalah beri-memberi, kekayaan itu masalah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Bukan masalah karena saudara memberi gereja. Lah kalau gitu apakah tidak perlu memberi? Memberi itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan supaya kita kaya. Memberi itu adalah karena saudara gerakan Roh Kudus, saudara memang digerakkan memberi. Pahalanya bukan di dunia kalau saudara. Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Itu bukan supaya kita kaya raya, enggak. Kita memberi orang yang tidak mampu, memberi hamba Tuhan, memberi gereja. Tujuannya bukan untuk sekarang supaya kita diberkati dengan kekayaan. Itu salah. Nah, pendeta Smith itu bagusnya itu saudara. Dia diberi persembahan karena dia menyembuhkan, memimpin kebaktian kesembuhan di mana-mana. Tetapi dia hanya mengambil dari sekian miliar itu, dia hanya mengambil beberapa juta untuk dirinya untuk hidup. Yang lainnya apa? Diserahkan kepada lembaga-lembaga penginjilan. Enggak mau dia terlalu. Nah, ini yang saya sebut bagus. Karena pendeta-pendeta sekarang kalau sudah mobilnya menjadi mobil-mobil mewah. Rumahnya jadi istana. Wis bukan hamba Tuhan tapi hamba uang lagi. Akhirnya jadi seperti itu. Oleh karena itu Nifrik dengan jelas haruslah dikatakan dengan menerima Roh Kudus itu tidaklah kita menjadi seperti Allah. Batas antara Allah dengan manusia tidaklah dihapuskan. Bahkan Roh Kudus tidak menjadi milik orang beriman, bukan aset. Sehingga manusia berkuasa atasnya, akan tetapi sebaliknya Roh Kudus membuat kita menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Yesus Kristus. Jadi jangan menganggap Roh Kudus ini aset karena ada pada saya, ini aset saya bisa saya gunakan, kemudian dia mulai melakukan karunia-karunia kesembuhan, dan dengan karunia-karunia itu dia memperoleh kekayaan. Itu jadi aset. Padahal sebetulnya bukan dia memiliki Roh Kudus yang memiliki dia. Makanya sebetulnya kalau kayak Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth selalu ketika terjadi kesembuhan dia berkata apa? Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan saja, bagi Yesus. Dan ketika orang mulai menyorai Kathryn Kuhlman, saudara, dia marah sekali. Saya tidak ada hubungannya dengan mujizat ini. Dia berulang-ulang mengatakan saya tidak ada hubungannya dengan mujizat ini. Ini mujizat ini benar-benar yang melakukan Roh Tuhan sendiri. Saya tidak, saya hanya menonton seperti saudara. Itu sering dikatakan. Nah itu menyadari, berarti penginjil ini menyadari bahwa benar-benar Roh Kudus itu bukan aset alat yang bisa dimanfaatkan untuk ketenarannya, tetapi dia mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Nah kita sudah melihat sedikit ya tentang bagaimana Roh Kudus itu, kehebatan Roh Kudus itu ya di dalam setelah dia hadir dicurahkan pada hari Pentakosta. Nah, kalau demikian di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 ini apa hebatnya? Kalau di situ kelihatannya tidak ada yang hebat. Tidak ada yang seperti saya ceritakan ini tadi. Kelihatannya seperti itu. Ayat 13 Saudara perhatikan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Apa hebatnya di ayat ini? Jadi hebatnya saudara-saudara, Roh Kudus itu menyatukan ketika saudara dibaptiskan. Makanya saudara-saudara yang baru yang belum dibaptiskan, saudara harus dibaptiskan. Baptisan itu seperti dalam perjanjian lama sunat, ya, sunat. Jadi orang yang mengikat perjanjian dengan Allah Yehova, Yahweh Elohim, itu harus dengan disunat. Kalau orang-orang baru, saudara sudah percaya Yesus, saudara harus dibaptiskan.
Karena pintu masuk hubungan, ya sebenarnya sudah ada hubungan karena Roh Kudus, tapi secara formal dan itu dikehendaki Tuhan, saya dan saudara harus dibaptiskan. Dibaptis itu Anda saudara-saudara memiliki hubungan, mulai memasuki hubungan secara resmi. Air dalam baptisan, seringkali ketika upacara pembaptisan selalu saya katakan, berulang-ulang saya katakan bahwa air ini melambangkan Roh Kudus. Ketika orang yang dibaptiskan itu ditenggelamkan, saudara, istilahnya dipermandikan ada, tapi gereja baptis tidak memakai dipermandikan, ya, dimandikan, dibaptis, diselam itu disucikan betul-betul dosa saudara dari dosa-dosa masa lalu, bukan berarti masa depan tidak ada dosa, ada. Dan Roh Kudus, saudara-saudara, dua kali habis terus. Sampai di mana tadi? Dibaptiskan ya, ditenggelamkan, disucikan. Apa berarti tidak ada dosa? Ada, tetapi dia akan tetap membersihkan seperti yang sudah dilakukannya. Itu lambang dari pembaptisan, saudara-saudaraku yang ya, jadi kenapa lalu lambang apalagi yang dilambangkan dalam baptisan? Saudara mati. Ketika tenggelam itu, itu saudara mati bersama Kristus, disatukan oleh air yang lambang Roh Kudus itu. Berarti apa yang dikerjakan Roh Kudus? Saudara dijadikan menjadi anggota tubuh Kristus yang Kristus adalah kepalanya. Sekarang saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus melalui pembaptisan itu. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Siapa yang menebus? Yesus. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Ya. Roh Kudus yang menyebabkan apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu saat ini bermanfaat bagi saya dan saudara yang hidup pada masa kini. Saudara menjadi tubuh Kristus secara mistis, beberapa penafsir ditambahi secara mistis. Secara mistis artinya apa saudara? Memang itu secara rohani. Saudara tidak dapat merasakan, saudara tidak dapat melihat. Ya, ketika Roh Kudus menempelkan saudara menjadi anggota tubuh Kristus, saya tidak melihat, saudara tidak melihat. Ketika kemarin saya membimbing Mas Heru ini menerima Tuhan Yesus dalam doa, ya, saya katakan sekarang Roh Tuhan kalau jenengan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan motivasinya karena yang lain, naksir orang Kristen atau apa. Jenengan sungguh-sungguh murni menerima Yesus, Roh Kudus memasuki jenengan. Tapi kok tidak kerasa mak jelek gitu ya. Kayak roh-roh lain kalau masuk itu jelek gitu terus mulai mendeli-mendeli. Kok Roh Kudus itu? Enggak. Karena iman itu bukan berdasarkan perasaan. Ya, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tuhan Yesus berkata gitu. Orang jemaat Grogol yang pernah saya katakan ya, pernah ada yang murtad karena ribut sama suaminya. Dia pulang ke kampungnya, kembali ke agama lamanya. Dia datang ke dukun yang pernah saya ceritakan, mungkin kalau saudara ingat, kalau belum nih mengingatkan lagi. Ya, yang lain diramal saudara, ini gini, ibu ini begini, ini ibu-ibu yang kedukun-dukun pengen tahu masa depan. Tiba bagian dia saudara, dia sudah memakai pakaian agamis lainnya, bukan agama Kristen, pokoknya pakai simbol-simbol agama lain. Sampai ke dia dukun itu berkata apa? Saya tidak bisa menerawang jenengan bu, jenengan itu ada rohnya Isa. Kaget dia, duh, kapan masuknya? Itulah yang mulai dia ingat ya, Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Setelah itu sudah menyadari pulang dari dukun itu dia bertobat, kembali ke gereja Grogol dan puji Tuhan keluarganya dipulihkan lagi. Ya, nah jadi masuknya saudara tidak akan tahu bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Ibu ini tidak nyangka kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus kata firman Tuhan, kata melalui Paulus ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal menempelkan Roh Kudus itu menyatukan kita dengan tubuh Kristus, Dr. Sudarno,
menulis demikian, saudara. Gereja mempunyai pengakuan bahwa terbentuknya gereja oleh karena Allah telah memanggil, bukan oleh karena orang-orang yang berkepentingan sama merasa perlu untuk bersatu. Jadi kita kumpul di sini ini bukan karena kita sama-sama pengen kumpul, ya, wah podo-podo ya kita sama-sama percaya, yuk kita kumpul. Enggak, bukan gitu. Yang mengumpulkan ini adalah Allah sendiri. Makanya itu menjadi gereja. Ya. Yang menuntun saudara datang ke sini itu Roh Tuhan sendiri. Di dalam pemikiran Paulus, saudara-saudara, yang diterangi Roh Kudus, seluruh umat Kristen, bahkan tidak hanya gereja yang berkumpul di sini, saat ini umat Kristen yang berkumpul di gereja-gereja yang benar, karena ada gereja yang tidak benar. Ya, ada gereja Mormon, ada Saksi Yehova, ada gereja-gereja yang ajarannya juga tidak benar, yang tidak ada tanda-tanda gereja gitu. Nah, seluruh gereja yang sejati itu sebetulnya satu di hadapan Tuhan. Ya, ini yang disebut organisme, gereja sebagai organisme. Ya, di hadapan Tuhan seluruhnya, ya. Jadi jangan saudara membayangkan gereja itu ini lebih besar daripada ini, bahkan termasuk anggotanya, termasuk Bu Mutila, Butri yang sudah meninggal itu sebagai jemaat tubuh Kristus. Mereka tetap menjadi tubuh Kristus. Ya. Baik yang hidup dan yang mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Erikson, teolog lain, menulis demikian, saudara. Gambaran mengenai tubuh Kristus juga menekankan hubungan gereja sebagai sekelompok orang percaya dengan Kristus. Keselamatan dengan segenap kerumitannya sebagian besar merupakan hasil dari persekutuan dengan Kristus. Diulang-ulang ya, persekutuan dengan Kristus, persekutuan, makanya disatukan dengan Kristus itu secara teologis penting sekali, dan itu yang melakukan Roh Kudus melalui pembaptisan. Kita mengamati di bab 45 ini karena bukunya sudah di bab 45 banyak rujukan kepada orang-orang percaya yang berada dengan Kristus atau di dalam Kristus. Di sini kita menemukan penekanan pada lawannya dari kenyataan ini. Kristus di dalam orang percaya adalah dasar kepercayaan dan pengharapan. Paulus menulis kepada kepada mereka, maksudnya orang kudus, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Galati 2:20, Kolose 1:20. Kristus adalah kepala tubuh. Makanya kalau saudara tidak ditempelkan menjadi anggota tubuh Kristus, anggota gereja, tidak nempel, saudara. Ya. Gambaran ini sesungguhnya sama dengan gambaran Yesus mengenai dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang terkait dengan carang-carangnya. Ini selalu bicara tentang hubungan, saudara. Saudara nempel, ditempelkan, disatukan. Yang melakukan siapa? Roh Kudus. Ya. Kalau carang itu lepas, dia akan layu dan kering dan dibakar. Waktu Yesus menjelaskan tentang pokok anggur. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kristus adalah Tuhan gereja. Gereja harus dipimpin dan diatur oleh pengarahan dan kegiatannya. Inilah yang saya sebut karya Roh Kudus yang tidak terlihat namun dahsyat. Kita tidak pernah melihat, kita yang pengen lihat kan kesembuhan-kesembuhannya. Padahal Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang tidak terlihat, yang itu hebat sekali atas saya dan saudara. Ya, tetapi kita tidak menyadarinya. Zig Ziglar itu seorang penulis terkenal, motivator terkenal ya. Saya bukan mengutip kata-katanya, tapi saya mengutip kisahnya. Ketika dia pindah rumah, ya, dia sibuk mengatur tempat-tempat pindah. Biasanya pindah bukan seperti kita ya, pindah ngusungi dewe. Kalau di sana biasanya sudah ada jasa yang mengurusi memasukkan barang, dia tinggal membenahi sedikit. Dia dan istrinya sibuk membenahi letak-letak benda-benda itu. Cucu yang ikut dia itu nangis ya. Pak,
manggilnya apa ya? Mbah ya, orang Amerika. Pokoknya Mbah, ini kucing saya hilang, kucing kesayangannya hilang. Dia nangis mulai gelisah. Semua dicari, semua mencari, ke jalan-jalan dicari, tidak ada. Wis sudah malam, terus malam cucunya ini ngajak berdoa loh, mendoakan apa? Kucing yang hilang. Bapak, tolong temukan lagi pusku. Namanya siapa? Ya, akhirnya bertiga berdoa untuk seekor kucing. Pagi bangun tidur sudah, ayo dicari kucingnya lagi. Akhirnya Zig Ziglar ini saudara ke petugas pengawas binatang di Amerika, biasanya ada binatang liar tidak boleh berkeliaran, di sana ada petugasnya. Dia kalau menemukan kucing tolong nanti hubungi kami. Mulai di poster istrinya nempeli poster ada kucing hilang dan sebagainya. Nah sore hari saudara-saudaraku tiba-tiba dari belakang rumah itu cucunya tadi berteriak-teriak, senang sekali karena menemukan kucingnya ternyata kejepit di pagar tanaman di belakang rumah. Sampai sudah amburadul bulu-bulunya saudara, tidak bisa membebaskan diri, senang sekali. Lalu happy endingnya adalah mereka memasuki rumah dengan bersuka cita. Ini kayak cerita anak-anak, happy ending. Tetapi ketika saya melihat happy endingnya ini saudara, mereka kembali masuki rumah dengan sukacita. Sebetulnya filosofi orang Jawa ada ya, jadi eling sangkan paraning dumadi. Eling sangkan paraning dumadi itu sebenarnya wong Jawa itu sudah ngomong elingo, kowe iki bakal podo balik marang sing gawe urip, maringi urip, sing menciptakan kita. Kita akan semua akan kembali kepada pencipta kita. Niatnya, tapi kita tahu dari Alkitab bahwa tidak semua orang bisa kembali. Ya. Jadi itu happy endingnya gitu. Makanya saudara-saudara karya Roh Kudus itu hebatnya apa sesungguhnya, karena dia menyebabkan saudara bisa kembali kepada penciptanya. Tidak hanya kembali, saudara bersekutu dengan pencipta saudara. Dan itu hanya bisa, nanti sore itu saya bahas khusus, hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain orang dapat diselamatkan. Ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jalannya ya Yesus ini. Nah itu saudaraku, penting sekali kenapa? Profesor Dr. Baffing ketika dia menulis tentang puasanya Tuhan Yesus 40 hari 40 malam itu, apa yang sebetulnya dikerjakan Yesus? Karena Yesus waktu itu tadi sudah saya singgung bahwa dia mengosongkan dirinya dan benar-benar menjadi manusia seperti saya dan saudara. 40 hari 40 malam itu apa yang dikerjakan Yesus? Dia mencari persekutuan dengan Bapanya. Intinya dia tetap harus bersama Bapanya. 40 hari 40 malam itu menunjukkan kesungguhannya, komitmennya, bahwa dia ingin tetap bersama Bapanya. Walaupun dia sekarang sedang menjadi manusia terasing ya, dia ingin tetap bersama Bapanya. Dan ketika Yesus mau naik ke surga setelah mati, bangkit, naik ke surga, sebelumnya dia sudah menubuatkan di dalam Yohanes 14 ayat 3, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tujuannya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kebersamaan, happy ending. Memasuki rumah kembali, komplit. Pencipta dengan ciptaannya, Allah Bapa dengan anak-anaknya masuk ke rumah kembali. Nah, yang menyebabkan saudara nanti tidak meleset itu karena Roh Kudus, ya, ditaruh di dalam diri kita, saudara, oleh Tuhan Yesus, diutus menyertai kita, memeteraikan kita. Lalu yang kedua, belum kita baca, tetapi 1 Korintus 12 juga, tetapi ayat 28. Saya bacakan ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat,
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang menarik, saudara, tulisan Matthew Henry dalam tafsiran ini adalah yang pertama-tama ditulis oleh Paulus itu karunia-karunia yang paling penting. Apa? Mengaruniakan rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru. Itu lebih penting. Bahasa roh paling terakhir, saudara. Saudara perhatikan bahasa rohnya paling terakhir. Ayat 28 ya, saya bacakan lagi. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul itu mesti mengajar, nabi mesti bernubuat, menyampaikan kata-kata firman Tuhan. Sebagai pengajar, kelihatannya biasa ya pengajar, tapi itu penting. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani lebih penting loh, saudara. Untuk memimpin lebih penting, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena apa kok bahasa roh diletakkan terakhir? Karena itu yang dipentingkan jemaat Korintus. Sampai jemaat itu pecah gara-gara orang hebat-hebatan bahasa roh. Yang enggak penting dipentingkan. Banyak gereja-gereja sekarang seperti itu. Yang enggak penting ditampilkan tiap minggu. Bahasa roh selalu ada supaya memberi cap gereja kami ada Roh Kudus. Dan itu pikiran yang sesat. Yang enggak penting malah dibawa ke mimbar tiap minggu, dipamerkan, ditunjukkan supaya orang baru masuk. Wow, segala malam-malam. Wah, ada Roh Kudusnya. Gitu ya. Padahal saudara, Roh Kudus bukan seperti itu. Ada karunia-karunia yang tidak ada disebut bahasa rohnya, tapi memimpin, mengajar, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi, mengapa kok bahasa roh itu tidak penting? Ini saya tunjukkan sekali lagi ya, supaya saudara nanti tidak punya anggapan, wah Pak Tri anti bahasa roh. Tidak, saudara. Beberapa pendeta baptis berbahasa roh. Tapi saudara melihat di gereja baptis manapun, pendeta-pendeta yang berbahasa roh itu juga tidak mengucapkan bahasa rohnya di depan jemaat. Ya. Karena ayat ini, ayat yang mana? 1 Korintus 14 ayat 22 ini ditayangkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu ini Alkitab loh saudara. Makanya gereja kita itu menerapkan Alkitab. Bukan karena saya anti, bukan. Enggak, saya percaya bahasa roh ada, itu dari Tuhan. Tetapi kalau disebutkan di depan, diucapkan di depan, ada orang baru melihat, dikatakan kamu ini kayak orang gila. Makanya itu karunia yang tidak terlalu penting. Jangan berusaha dipamer-pamerkan. Jangan saudara terpukau juga melihat gereja, wah ada bahasa rohnya, wah kok dibaptis tidak pernah kayak gini. Karena itu kayak orang gila. Mau sudah disebut gitu. Yang nyebut bukan saya loh. Kok bangga sekali malah kayak orang gila ya. Nah, Erikson menulis saudara, karya Roh Kudus secara khusus sangat perlu dipahami oleh orang-orang Kristen. Karena yang di dalam karya Roh Kuduslah Allah secara pribadi terlibat dan giat di dalam diri orang percaya. Tadi ya, seorang dokter ahli bedah, Peres Leni ini dokter Hungaria pada waktu itu tahun 1919 sampai 1950-an itu masih dikuasai Partai Komunis. Dokter ini termasuk dokter yang tekun membaca Alkitab. Dia sebetulnya harusnya dicari-cari kesalahannya dan beberapa dokter digantung. Ketika dia jadi dokter militer, saudara, ada satu tentara yang kena penyakit paru-paru, dokternya digantung. Dia juga dicari-cari kesalahannya, dia selalu berdoa, berlindung, saya resikonya digantung juga, tapi dia tidak peduli, dia tetap ngomong saya minggu akan ke gereja, tapi saya tidak pakai seragam militer. Ya. Dia dicari-cari kesalahannya terus, saudara. Dia panjang ceritanya itu, sebenarnya di situ aja mujizat-mujizat juga. Lalu dia menikah dengan Julia, istrinya. Lalu Julia ini saudara tiba-tiba kena ususnya lengket. Harusnya minum obat, dia tidak mau minum obat. Harusnya dioperasi, dia tidak mau operasi. Dia bingung saudara, mulai terjadi pendarahan di ususnya. Dia sebagai dokter bingung karena istrinya tidak mau.
Dia hanya berdoa. Akhirnya dia datang di dalam kebaktian Kathryn Kuhlman yang saya sebutkan tadi. Di selesai khotbah biasanya Kathryn Kuhlman dia semacam punya karunia kesembuhan dan karunia pengetahuan. Dia berbicara, di ruangan ini ada orang yang sakit usus dan Tuhan sedang menyembuhkan saudara. Wah, dia langsung menangis saudara, dan benar saat itu dia sembuh tanpa operasi. Semua ususnya kembali normal. Ada mukjizat. Duh gitu Pak Tri kok bisa ngalami gitu, berarti hebat sekali. Ya, saya ketika masuk rumah saudara mungkin yang mengenal orang baru yang sempat ke gereja kita, Devi ya. Devi kontrak di Rejo Agung, saya kunjungan ke rumahnya, saya masuk di satu ruangan, saya berkata, Dev, ruangan ini ada apa? Saya kok sangat tidak nyaman masuk ruangan ini. Oh ya Pak, coba nanti saya tanya ke tetangga. Setelah tanya tetangga, ternyata di ruangan itu terjadi pembunuhan. Duh kok bisa kerasa? Satu lagi saudara, jadi maksudku saudara jangan heran ya, mujizat-mujizat. Kalau nanti saudara berhidup dalam doa yang saya maksud tidak hanya basa-basi, Tuhan terima kasih bangun pagi, berkati aktivitas saya. Kalau seperti itu ya saudara tidak akan peka. Satu lagi saudara, yang ini sudah saya sharekan ke Pak Dudi, Pak Eko. Istri saya mau meninggal saya sudah tahu. Apakah seminggu sebelumnya? Bukan, jauh sebelumnya. Sampai saya waktu itu tanya pada Roh, benar ini Roh Kudus? Iya, betul, iya. Tapi saya setengah tidak percaya, ini jangan-jangan pikiran saya sendiri. Ya. Sudah tahu saudara. Dan kalau saya cerita daftarnya makin panjang ya. Maksudnya kayak kenapa kok Kathryn Kuhlman bisa? Tuhan sedang menyembuhkan seseorang di ruangan ini. Hal-hal seperti itu tidak usah saudara heran, dan saya juga tidak membangga-banggakan saudara, karena mujizat itu sesungguhnya saya tahu itu kurang penting. Yang terpenting adalah bagaimana saya dan saudara menyadari bahwa Roh Kudus ini hadir. Saudara terus semakin kayak Yesus tadi saudara. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati 40 hari. Dia benar-benar khusus dengan Bapaknya. Nah, Roh Kudus hadir ini sesungguhnya menyatukan kita dengan Kristus tadi ya, sebagai tubuh. Makanya saudara-saudara, ada bagusnya kalau saudara dan saya mulai saat ini menyadari Roh Kudus hadir itu indah banget saudara. Ada persekutuan yang indah, karena ketika saudara mulai berdoa, membaca Alkitab, saudara tidak sendirian. Saudara bersama Roh Kudus. Asik nanti saudara, banyak sekali. Kalau cuma mujizat, saya kan tidak pernah cerita pada saudara ya, banyak pengalaman-pengalaman, banyak kali. Kemarin kita di PBI saya juga ngomong, hidup saya itu selalu didahului, dipersiapkan. Mau menghadapi HNP saya dilatih renang dulu, mau menghadapi pensiun sudah disiapkan ini dulu. Terus Tuhan itu kayaknya sudah menuntun step by step, dipersiapkan dulu untuk ini, dipersiapkan dulu untuk itu. Menghadapi corona dipersiapkan dulu. Banyak saudara-saudara. Nah itu semua dapat kita alami kalau kita mulai berjalan bersama Roh Kudus. Kita akan menyanyikan nyanyian lagu yang sudah disiapkan.